Bisa dengar? Ya, 50 juta itu disampaikannya kapan, secara eksplisit oleh siapa, kepada siapa, dan ada saksi siapa saja saat itu, Pak? Iya, jadi informasi 50 juta itu disampaikan oleh kepala desa. Nah, kepala desa ini katanya bertemu dengan penyidik. Jadi penyidik ini menyampaikan bahwa ada permintaan dari orang tua korban agar perkara ini selesai, ya, itu uang 50 juta. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Orbit Kronik. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat pastinya, dan jangan lupa untuk berbahagia. Itu selalu saya sampaikan ya. Nah, ini ada berita miris lagi nih kan. Jadi ada seorang guru namanya Ibu Supriani. Dia mengajar di salah satu SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Nah, mirisnya tuh beliau sekarang terjerat kasus hukum, dan beliau juga pada saat proses perdamaian dimintain uang 50 juta jika kasusnya tidak pengen dilanjutkan. Nah, ini kan miris, seorang guru honorer yang mungkin kita ketahui gajinya tidak seberapa, bahkan di sini disebutkan hanya 300.000 per bulan, diminta uang 50 juta. Nah, memang sebelumnya sempat dikonfirmasi dari beberapa media saya baca kalau permintaan uang 50 juta ini adalah hoax begitu ya. Tapi saya menemukan sebuah video wawancara di sebuah stasiun TV di YouTube gitu ya. Itu terkait permintaan uang 50 juta ini dikonfirmasi oleh penasihat hukumnya. Jadi ini hoax apa tidak? Nah, coba kita simak dulu video berikut ya. Langsung saja ke Pak Andri. Pak Andri, sebelum jeda tadi, apakah 50 juta yang disampaikan oleh keluarga korban untuk Ibu Supriani itu disampaikan secara eksplisit, waktunya kapan, dan siapa saksi yang saat itu ada? Pak Andri, bisa dengar? Ya, 50 juta itu disampaikannya kapan, secara eksplisit oleh siapa, kepada siapa, dan ada saksi siapa saja saat itu, Pak? Iya, jadi informasi 50 juta itu disampaikan oleh kepala desa. Nah, kepala desa ini katanya bertemu dengan penyidik. Jadi penyidik ini menyampaikan bahwa ada permintaan dari orang tua korban agar perkara ini selesai, ya, itu uang 50 juta. Karena kebetulan orang tua korban ini kan juga adalah anggota Kanit Intel ya di Polsek Baito itu. Nah, terkait permintaan itu kan sesuatu yang sangat tidak mungkin bagi Supriani. Karena Supriani ini adalah guru honorer 16 tahun dengan gaji 300.000 per bulan. Ya, maksudnya untuk biaya hidup saja sudah susah, apalagi ada permintaan seperti itu. Tapi memang disampaikan secara eksplisit ya, Pak? Ada penyidik juga saat itu ya? Iya, jelas. Baik, Bahwa informasi itu kami sudah klarifikasi ke kepala desa juga. Baik, apakah dari kuasa hukum, mohon maaf, sempat menyampaikan juga bahwa 50 juta itu sebenarnya penggunaannya untuk apa saja, atau mungkin dari kuasa hukum menyebutkan angka lain, seperti apa perkembangan komunikasi setelah itu? Penyampaiannya itu aja, bahwa 50 juta dan tidak boleh kurang dari itu. 50 juta dan tidak boleh kurang dari itu. Ya, sementara Ibu Supriani kan mau menawar atau bagaimana menyebutkan angka kan sesuatu yang tidak disanggupi oleh Ibu Supriani, karena kondisi itulah kehidupan Ibu Supriani seperti apa. Baik, peristiwa sendiri terjadi tanggal 26 April. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febrisa mengatakan bahwa karena tidak ada titik temu, proses ini berlanjut hingga pada 26 September 2024, di mana kasus itu kemudian P21. Apakah memang dari awal dari kuasa hukum tidak mendorong adanya tadi permintaan maaf, memang misalnya itu yang diminta oleh keluarga korban, ataukah memang sebenarnya bukan permintaan maaf yang diminta oleh keluarga korban, melainkan uang 50 juta itu? Ya, intinya seperti itu, bahwa yang ditekankan adalah masalah permintaan uang, ya, untuk menutup kasus ini. Baik, kasusnya sendiri Pak, kalau Anda tadi di awal menyebutkan bahwa 2 alat bukti itu sangatlah tidak cukup, apalagi yang didapat dari pernyataan dari korban sendiri yang masih berumur 7 tahun dan teman sekolahnya. Apakah memang selama ini dari Ibu Supriani sendiri tidak pernah melakukan kekerasan terhadap murid? Ataukah seperti apa saksi-saksi yang Anda kumpulkan di sekolah tersebut? Iya, kami sudah mengklarifikasi ke beberapa semua teman guru termasuk masyarakat ya.
Ibu Supriani ini orangnya ya kalem, terus juga dia tidak banyak ngomong, perilaku di masyarakat juga baik. Terus kemarin sambil terisak Ibu Supriani mengatakan bahwa dia sudah 16 tahun mengabdi di SD itu dan tidak pernah ada kejadian itu. Sampai akhirnya dia dituduh menganiaya dan harus dipenjara. Dia sangat-sangat terpukul karena pengabdian dia sebagai guru honorer itu bukan pengabdian yang 1-2 tahun, ya. Baik. Puluhan tahun mengabdi dengan gaji yang menurut kita juga tidak masuk akal Iya, seperti itu. iya, 300.000 per bulan selama 16 tahun. Pak Andri, apakah ada yang mengonfirmasi ketika kejadian Ibu Supriani saat itu sedang berada di mana, Pak? Ibu Supriani, jadi kejadian itu didakwakan ke Ibu Supriani bahwa kejadian di kelas 1A ya, kelas 1A. Nah, Ibu Supriani itu mengajar karena dia pengasuh di kelas 1B gitu. Artinya Nah, pada saat kejadian pukul 10 kalau saya tidak salah, Ibu Supriani ya, sedang mengajar dan murid-murid menjadi saksi kalau Ibu Supriani saat itu sedang mengajar di kelas 1A ya. ya. Jadi kalau pukul 10 didakwakan, kami juga sudah tanya guru-guru termasuk Ibu Lilis guru 1A bahwa jadwal pulang kelas 1 itu jam 10 sudah bubar, nggak ada lagi anak-anak di kelas 1 itu. Jadi menjadi aneh kalau jam 10 masih ada anak-anak itu karena memang sebelum kebiasaannya itu sudah pulang. Jadi siapa sebenarnya yang dipukuli yang dianiaya itu di jam 10. Baik, Kami sudah klarifikasi kepada guru-guru juga. baik. Ya, gimana kira-kira nih Sultan? Jadi mungkin Sultan yang belum update terkait kondisi ini, Bu Supriani ini seorang guru honorer. Dia mengajar di salah satu SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Jadi dia terkena kasus dengan tuduhan penganiayaan terhadap anaknya ini baru kelas 1 SD. Nah, tadi itu sudah dikonfirmasi oleh penasihat hukumnya Bu Supriani kalau jadi beberapa peristiwa kronologinya itu udah menurut saya, jadi menurut apa yang saya terima itu justru Bu Supriani itu tidak bisa dibuktikan kalau dia itu sudah melakukan karena juga tidak mengakui kalau melakukan. Jadi dari media ini saya juga mendapat berdasarkan media yang ditampilkan di gvn.com menyiapkan 20 juta. Nah, ini kronologinya. Jadi ada Bapak Kepala Desa yang menyampaikan itu. Nah, di sini Sumuton, mungkin Sumuton ada yang dekat daerah sana, silakan konfirmasi ini apakah ini benar kejadiannya. Jadi di sini ada Pak Kepala Desa yang jelas ada saksi di mana polisi meminta uang dan ini besok ya wajib dihadirkan di persidangan biar tidak menimbulkan sebuah berita hoax. Dan seandainya ini benar ya kita sebagai publik masyarakat lagi-lagi mempertanyakan kredibilitas polisi. Aduh, gimana nih Sultan? Ya udah. Sekarang kita lanjut lagi dengar Pak Reza berkomentar terkait ini. Yang disampaikan oleh anak kelas 1 SD sekitar umur 7 tahun terhadap terjadinya bias ataupun false confession. Ya, anak memang satu kelompok individu dari 3 yang dianggap memiliki suggestibility tinggi. Suggestibility menunjuk derajat pada seberapa jauh seseorang rentan untuk menerima pengaruh, menerima intimidasi, menerima tekanan, menerima sugesti dari pihak lain. Atas dasar itu, memang masuk akal kalau kemudian otoritas penegakan hukum harus menaruh sikap ekstra hati-hati ketika melakukan pemeriksaan terhadap anak. Saya tidak mengatakan bahwa keterangan dari anak itu sepenuhnya adalah palsu, sepenuhnya adalah tidak bisa dipercaya, tidak mengatakan itu. Yang saya katakan dibutuhkan sikap ekstra hati-hati ketika melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak. Apalagi seandainya, ini sebagaimana kasus-kasus lain yang juga pernah kita perbincangkan di NTV, ketika proses penegakan hukum terlalu mengandalkan pada keterangan, apalagi dalam kasus ini adalah keterangan dari anak-anak, maka izinkan saya untuk mempertanyakan kualitas penegakan hukum itu. Baik, Mas Reza, kita juga tidak melihat dari pernyataan Pak Andri tadi adanya circumstantial evidence. Ibu Supriani tidak pernah terlihat atau ada yang bersaksi bahwa dia pernah memukul orang lain
siswa lain atau kemudian juga tabiatnya yang amarah, kita tidak menemukan circumstantial evidence seperti itu. Apa yang Anda simpulkan dari hal ini? Hitung-hitungan di atas kertas tampaknya dari narasi yang disampaikan oleh Pak Andri, saya memperkirakan hakim mungkin tidak akan teryakinkan bahwa sudah terjadi peristiwa pidana. Tetapi yang saya persoalkan justru bukan semata-mata pada aspek pidana tentang nasib Ibu Supriyani, tapi tentang kerja otoritas penegakan hukum itu sendiri. Sebagai misal, saya sekarang bertanya, ketika diajukan permintaan untuk membayar ganti rugi katakanlah 50 juta rupiah, apakah itu disampaikan langsung oleh orang tua si anak kepada Ibu Supriyati, ataukah melalui pihak ketiga, melalui pengantara? Nah, dengan demikian perlu ditelusuri. Sebetulnya 50 juta rupiah ini merupakan permintaan dari orang tua si anak, atau justru permintaan dari pihak lain yang lagi-lagi mencoba mencari keuntungan dari peristiwa semacam ini. Dengan kata lain, di samping isu pidana yang sedang sekarang dijalani oleh Ibu Supriyati, patut kiranya ada mekanisme etik yang digulirkan oleh otoritas penegakan hukum untuk memastikan bahwa tidak ada bentuk-bentuk misconduct alias pelanggaran etik yang memanfaatkan kasus untuk kepentingan pribadi-pribadi tertentu. Baik, saya ingin langsung ke Pak Andri. Ya, gimana Sultan? Jadi mungkin Sultan yang punya informasi langsung ini silahkan langsung berkomentar. Jadi seperti yang Pak Reza bilang, kita sebagai masyarakat lagi-lagi mempertanyakan Pak Polisi, benar nggak nih? Ya walaupun sudah ada diberitakan, itu kan tidak cukup hanya ini hoax gitu kan, harus dibuktikan. Karena besok ini saya yakin Pak penasihat hukumnya akan menghadirkan saksi Pak Kepala Desa untuk menunjukkan bukti ini gitu loh, bahwa ada saksi. Jadi siapkan aja untuk, dan mudah-mudahan seperti Pak Reza bilang, hakim tidak teryakinkan bahwa telah terjadi kekerasan terhadap anak dan di situ ada sebuah perbuatan kesalahan penyidik terkait permintaan dana 50 juta terhadap Supriyani. Ya, saya dari tadi menarik napas saja kalau menonton video-video yang kayak gini ya. Ya, begitu aja dulu Sultan. Kita tunggu perkembangannya karena kasusnya ini kan sudah disidangkan per tanggal 24 kemarin. Jadi kita lihat dulu prosesnya. Bagaimana pembuktian-pembuktian ya, fakta-fakta yang muncul di persidangan. Yang jelas apa yang saya sampaikan di sini yaitu bukan karena saya, tapi saya melihat langsung di video, jadi ada keterangan bahwa pengacaranya bilang ada uang 50 juta dan dia sampaikan di media. Dan itu menurut saya bukan narasi hoax, narasi yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bapak penasihat hukumnya. Oke, begitu aja video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.